Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Semoga damai Natal memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga seluruh hidup kita adalah hidup yang sungguh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini pagi ya. Terima kasih Pak Setio. Berarti hanya Pak Setio yang tanggap ya. Karena Pak Setio ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Setio. Ya saya lupa ya, hari ini Pak ulang tahun Pak Setio kan? Betul ya. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak. Ya. Gak usah ditanya berapa umurnya sekarang. Masih muda. Ya, begitulah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam dalam pemberitaan firman Tuhan, Ibu Gembala mengambil tema yang diambil oleh PGI, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Itu pertanyaannya. Dan tadi malam diuraikan dengan begitu panjang, detail, sangat detail. Kenapa kita harus pergi ke Yerusalem? Bapak Ibu masih ingat? Akan disampaikan tadi malam. Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kota darah. Bethlehem adalah rumah roti. Bethlehem adalah tempat yang kecil yang tidak dianggap, tetapi sudah dibuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Berarti Bethlehem adalah penggenapan daripada nubuatan. Kenapa harus di Bethlehem? Kenapa gembala-gembala mau memberikan waktunya, mau berkorban untuk ke Bethlehem? Tadi malam dijelaskan, risikonya besar Bapak Ibu. Karena mereka menggembalakan bukan milik mereka, tetapi adalah mereka orang-orang upahan yang menjaga kawanan ternak. Dan mereka tinggalkan dan harus pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Kristus. Tentu Bethlehem hari ini tidak perlu, kalau Bapak punya uang, Bapak Ibu punya uang yang melimpah, bisa kumpulkan, bisa pergi ke Yerusalem, wisata rohani bisa. Tetapi tentunya Bethlehem yang dimaksud adalah bagaimana saudara bertemu dengan Kristus. Bethlehem hari ini secara rohani adalah bertemu Kristus. Sudahkah kita bertemu dengan Kristus? Karena di dalam Kristus Dia adalah Raja Damai, penasehat Raja, Bapa yang kekal. Tadi kita naikkan pujian tadi Yesaya pasal 9 ayat 5 itu di sana katakan Dia adalah penasehat kekal. Kata yang dipakai dalam Pamselon berarti Yesus adalah tempat pemulihan seluruh hidup kita. Yang duka, yang senang, yang patah hati, yang dikecewakan, Dia adalah konselor untuk setiap kita. Maka Ia tak dan layak untuk kita tinggikan dan agungkan. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama karena hari ini hanya satu ayat saja. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Apakah Bapak Ibu sudah ketemu? Amin. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi 1, 2, ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus. Natal berbicara tentang bagaimana ada antusiasme, ada respon untuk bertemu Kristus. Itulah Natal. Sebagaimana ketika malaikat berbicara kepada para penjaga-penjaga domba,
Dan akhirnya kemudian mereka berespon untuk pergi ke Bethlehem bertemu Kristus. Maka Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara dan saya bertemu Kristus. Natal adalah pertemuan dengan Kristus. Itu Natal. Saya ulangi ini sekali lagi. Natal adalah pertemuan dengan Kristus, pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Itu Natal. Jadi yang kita rayakan di Natal adalah harus bertemu Kristus. Semua rangkaian yang kita lakukan dalam ibadah Natal adalah bagaimana kita bertemu Kristus. Ini menjadi penting. Natal adalah bagaimana kita bertemu Kristus, perjumpaan dengan Kristus. Nah, bacaan yang tadi kita baca berbicara tentang kita harus bertemu Tuhan, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Saya masih senang dengan tema kita, dan ini menjadi tema besar kita sepanjang Desember ini sampai tahun depan, yaitu terhubung dengan Tuhan. Connect, terhubung dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia lalu lintas atau kendaraan ada istilah yang namanya blind spot. Blind spot itu adalah satu titik di belakang kendaraan yang tidak terlihat oleh supirnya. Itu blind spot. Itu sebabnya dalam truk besar atau kendaraan-kendaraan selalu ada tanda di belakangnya titik buta atau titik di mana ketika drivernya menyetir, maka kalau kita yang berkendara, kita yang jalan di belakang, hati-hati. Kalau boleh hindari area yang namanya blind spot, karena itu tidak terlihat dan itu seringkali menimbulkan kecelakaan. Bapak Ibu bisa lihat ada kendaraan misalnya tangki yang besar itu, nanti ada tulisan di belakangnya blind spot. Apa artinya blind spot? Titik buta kendaraan. Artinya driver itu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di belakang itu. Itu blind spot. Titik buta di mana supirnya tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya seringkali dipasang kaca spion yang banyak. Tapi belum tentu itu juga benar. Itu kalau dunia lalu lintas namanya blind spot. Tetapi dalam dunia telekomunikasi ada istilah namanya blind spot. Jadi ada blind, ada blank. Blind spot yaitu titik di mana ada area-area tertentu yang bisa tidak terjangkau oleh satelit, oleh jaringan, oleh pemancar. Itu sebabnya kita ada satu titik kok dapat sinyal ya. Ada daerah-daerah tertentu di mana kita tidak dapat sinyal. Itu namanya blind spot. Ada area di mana tidak mendapat sinyal. Kemarin di Natal Ekumene, yang di ruang bawah itu tidak dapat sinyal. Kenapa? Kenapa di lantai dasar itu tidak dapat sinyal? Memang sengaja dimatikan hanya untuk komunikasi antara FAO, multimedia, supaya komunikasi mereka lagi. Itu sebabnya di WA itu susah. Blind spot. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Indonesia adalah negara maritim di mana luas lautannya lebih besar daripada daratan. Saya tadi malam mencoba melihat data dan statistik Indonesia. Indonesia ini kurang lebih 17.000 pulau, 17.500 sekian pulau. Dan tiap tahun potensi tumbuh pulau-pulau baru. Kenapa tumbuh pulau-pulau baru? Karena Indonesia adalah negara di mana ada aktif gunung api di mana-mana. Ada letusan di sana memungkinkan untuk timbul lagi pulau-pulau yang baru. Bisa tiap tahun berkurang, bisa bertambah. Untuk sementara 17.000 lebih pulau. Luas daratannya itu 1,9 juta kilometer. Tetapi lautnya itu
3,5 juta kilometer. Berarti luas Indonesia kalau kita kurang lebih 5,3 kilometer. Indonesia, daerah yang sangat luas, di mana lautannya begitu luas, daratannya sedikit. Bagaimana ini bisa terhubung menjadi satu bagian? Maka ini diperlukan teknologi. Ini diperlukan apa? Satelit. Itulah sebabnya pemerintah berinvestasi bagaimana membuat satelit supaya tidak bergantung kepada negara lain, tetapi buat satelit sendiri untuk bisa menghubungkan antara Indonesia dan ujung barat, timur, utara, dan selatan. Kenapa pemerintah lakukan itu? Supaya semuanya terhubung, semuanya terkoneksi, semuanya terhubung. Tidak ada satupun daerah yang tidak terhubung. Hari-hari ini di bagian timur Indonesia jaringan internet hampir sama seperti wilayah Barat. Kenapa? Karena pemerintah mulai serius, mulai memikirkan supaya koneksi antar wilayah, antar tempat bisa terlaksana. Ada istilah tol darat, tol udara, tol laut. Kenapa itu semua? Itu bicara tentang hubungan, terkoneksi, terhubung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Natal adalah perjumpaan dengan Kristus, tetapi bisa juga Natal adalah orang tidak bertemu Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan ini katakan selama Ia ada, maka ini adalah kesempatan bagimu untuk kita sama-sama bertemu dengan Kristus. Di momen Natal orang tidak bisa ketemu Kristus. Kalau orang berebut makanan, berebut parsel, orang mikirkan biaya Natal, orang bisa tidak bertemu Kristus di momen Natal. Itu berarti dia terputus dengan Dia. Ia jauh daripada Tuhan. Ia tidak dekat dengan Kristus. Padahal Natal adalah perjumpaan dengan Kristus. Hari ini kita mungkin sudah ikut Natal berkali-kali, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara bertemu Kristus di Natal yang Bapak Ibu dan saya ikuti? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada dua hal penting di dalam ayat pasal ini. Kenapa orang sulit untuk bertemu Tuhan? Apa saja yang membuat orang sulit untuk bertemu dengan Tuhan? Padahal Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Karena ada waktu di mana bukan Tuhan tidak mau ditemui, tinggal diam. Bapak Ibu ingat kisah perjanjian lama tentang orang Israel. Selama 400 tahun Tuhan tidak menampakkan diri, Tuhan tidak berbicara kepada umat Allah. Itu yang dikenal zaman kegelapan. Tuhan ada tapi Tuhan tidak mau berbuat apa-apa kepada umat. Ia ada tapi Ia tidak mau mendengar umat. Itu sebabnya Israel dibuang ke Babel. Inilah yang dinamakan masa-masa kegelapan. Masa-masa kegelapan. Dalam sejarah Alkitab dikatakan masa gelap. Karena Allah diam, tidak pernah berbicara sedikit pun kepada nabi-nabi. Saudara, dua hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, apa yang membuat orang susah bertemu dengan Tuhan? Yang pertama adalah melekat pada zona nyamannya. Orang seringkali tidak bertemu dengan Tuhan karena ia melekat kepada zona nyaman pribadi. Ini poin yang pertama. Kenapa orang susah bertemu Tuhan? Karena bagi ia terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Ia merasa cukup, ia merasa tidak perlu Tuhan, ia merasa bahwa hidupnya adalah untuk dirinya. Ia tidak perlu orang lain. Karena itu ia merasa cukup untuk dirinya sendiri, maka ia tidak perlu Tuhan. Zona nyaman tiap orang berbeda-beda.
Kita yang paling tahu. Karena itu kita harus bisa mendeteksi dengan dini apa zona nyaman saya yang membuat saya jauh daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zona nyaman adalah area yang sulit tersentuh oleh orang lain. Biasanya ketika orang lain mulai menyentuh zona nyaman kita mulai tidak nyaman. Kita mulai tidak senang. Kita mulai gelisah. Kita mulai tidak puas ketika zona nyaman kita mulai disentuh. Dan zona nyaman tiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih senang. Zona nyamannya adalah sulit mengampuni. Jangan dikorek ketika soal mengampuni. Oh nanti itu urusan nanti. Pokoknya saya tidak mau. Disuruh mengampuni, dia bilang siapa kau? Sorry ya. Kalau yang lain boleh, tapi kalau yang itu tidak bisa. Hobi juga bisa menjadi zona nyaman terbesar. Ada orang yang bisa sampai pagi gak tidur karena main game. Itu zona nyaman Bapak Ibu. Dia senang main game. Dari pagi, dari malam bisa sampai pagi, senang. Orang lain tidak boleh ganggu, diganggu malah minta tolong ini tidak boleh, karena dia memang sangat senang. Itu zona nyaman. Dan kalau itu terjadi, makanya dia biasanya sangat sensitif. Ketika waktu mulai dia menggunakan, tidak boleh diganggu. Dia bisa menghabiskan, bisa menginvestasikan waktu, bisa menghabiskan dana, bisa menghabiskan hubungannya hanya untuk kepentingan dirinya, yaitu mengamankan zonanya. Saudara-saudara, zona nyaman adalah titik kebutaan, blind spot, di mana kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ini harus menjadi peringatan untuk kita semua. Carilah Tuhan yang akan menolong kita. Sepanjang hidup kita harus terus-menerus mencari Dia. Dan biasanya kita tahu itu. Tapi zona nyaman membuat kita tidak ingat itu. Dalam waktu kepepet sekalipun, zona nyaman itu bisa menuntut kita untuk kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal, ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka seharusnya Tuhan berdiam dalam hidup kita. Kristus berdiam dalam diri kita. Tidak ada area sedikit pun yang tidak tersentuh oleh Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya tidak pernah ada satu bagian pun dalam hidup ini yang tidak tersentuh. Semuanya disentuh oleh Kristus. Semua ada dalam kontrol Kristus. Ini yang seharusnya. Maka hari ini Bapak Ibu, sekiranya ada zona-zona tertentu yang kita belum mau serahkan kepada Kristus, maka hari ini ambillah komitmen. Jangan sampai terlambat. Hubungan dengan terkubur. Engkau bisa datang ke gereja tapi tetap terjauh dari Tuhan. Engkau bisa ada dalam persekutuan, tetapi Tuhan tidak bisa berbuat banyak karena ada zona-zona tertentu, ada area-area tertentu dalam hidupmu yang engkau tutup dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Natal kadang-kadang membuat orang stres. Natal kadang-kadang karena kita sibuk dan siapkan adalah aksesoris kita ini. Dress code kuning, semua sudah stres. Mana baju kuning? Ada yang suka kuning, ada yang tidak suka kuning. Udah pusing semua.
Yang ada di pikiran kita waktu Natal adalah apa? Bajunya, dress code-nya. Berapa banyak STM yang kita ikuti, iurannya sudah berapa? Belum lagi nanti akan menortor lagi sawerannya. Sejak waktu Natal ada banyak area yang kita tutup dalam hidup kita. Begitu dibilang sumbangan sukarela, apalagi banyak area yang kemudian membuat kita akhirnya bukan Kristus lagi. Kita bisa menghadiri Natal, tapi wajah bisa nutup. Tetapi harusnya Natal adalah perjumpaan dengan Kristus yang membuat kita menjadi sukacita. Apa area gelap, area kenyamanan, apa sonanya? Maka pagi ini serahkan kepada Dia supaya Tuhan masuk kepada area itu. Jangan tinggal diam di dalamnya, karena engkau akan terhilang di rumah Tuhan. Engkau akan terhilang di dalam persekutuan. Ini yang pertama, soalnya. Yang kedua, kenapa orang sulit terhubung dengan Tuhan? Karena bergumulan hidup. Kenapa orang sulit terhubung dengan Tuhan? Tidak terkoneksi dengan Tuhan? Karena pergumulan dan permasalahan yang ia hadapi. Tipe manusia itu selalu ada tiga. Yang pertama adalah antusias. Apapun yang dihadapi tetap antusias, tetap semangat. Apapun itu dia tidak pernah mau tahu ada apapun itu dia tetap antusias, dia tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi tugas. Tipe pertama. Jadi tipe orang yang demikian kadang-kadang kita tidak tahu dia ini punya masalah atau tidak, karena dia adalah orang yang tetap bersemangat apapun terjadi. Tetapi tipe yang kedua adalah tipe orang yang dimana ketika ada persoalan langsung nampak, langsung mundur. Ketika mengalami hambatan, mengalami rintangan, mengalami problem, maka dia akan stuck. Dia langsung terhenti dan dia tidak buat apa-apa, terdiam. Stop, putus asa, tidak mau mencoba lagi. Dan ini sekarang paling banyak di area agensi sekarang, anak muda sekarang yang lahir tahun 2000-an ke atas, Gen Z, mudah putus asa. Dia karena hidup dalam zaman di mana semua serba instan, semua serba ada, tidak mau capek, tidak mau. Dia perlu ini dia dapat, dia perlu ini dia peroleh. Tetapi ketika keinginan tidak peroleh, selesai sih. Dan banyak. Ini persoalan kita di Gen Z sekarang. Karena itu Bapak Ibu yang punya anak itu umur sekarang 15-16 tahun sekarang. Ini Gen Z. Ini susah sekali. Bapak Ibu sekali patahkan semuanya selesai. Dia hanya tahu satu cara. Dia tidak pernah berpikir untuk mencoba cara yang lain. Bagi dia A, B, B. Tidak. Ini Gen Z. Ini tipe kedua. Ketika mulai mengalami problem, stop. Tetapi tipe yang ketiga adalah tipe yang ada masalah, tidak ada masalah, tidak tahu apa. Suruh berjuang, nggak mau. Suruh tidak berjuang, ya begitu saja. Hidup apa adanya. Kalau mau dibilang pasrah dengan keadaan. Yang tetap mengalir sampai jauh. Ini tipe yang ketiga. Orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan ketika ada persoalan, ada pergumulan. Kenapa orang ada problem baru datang cari Tuhan? Kenapa orang tidak punya problem jauh dari Tuhan?
Kenapa ada orang yang tidak mau sama sekali dengan Tuhan? Ini adalah respon. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persoalan bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi persoalan juga bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tergantung kita tipe yang mana. Maka perhatikan ayat ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Mumpung diberi waktu, mumpung ada kesempatan, cari Dia. Jangan menyesal. Kalau engkau sudah tidak bisa buat apa-apa, baru engkau bilang, aku mau melayani Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Jalan udah goyang-goyang, lututnya udah gak kuat lagi, bibirnya udah mereng. Ya, sisa hidupku ini aku pakai untuk Tuhan. Bukan begitu konsepnya. Selama Dia berkenan, carilah Dia. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 33. Boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan? Yeremia 29 ayat 33. Halo? Nggak ada Pak, sampai 32. Ayat berapa? 32. Oke. Yeremia 29 tadi saya bilang ayat berapa? 32. Kita baca ayat 11, 12 dan kemudian ayat 32. 29 ayat 11 12 kemudian nanti ayat 32. Yeremia 29 ayat 11 12. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Saya baca ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan seterusnya. Cari Tuhan maka akan ketemu Tuhan. Tidak cari Tuhan tidak akan ketemu. Karena ada waktu di mana Dia akan tinggal dan diam. Bukan Tuhan tidak mau buat apa-apa. Berseru kepada Dia maka Ia akan mendengar, Dia akan menjawab. Bahkan di sana dikatakan Ia akan memberi diri Dia untuk kita ketemu. Berarti ada waktu di mana Tuhan memang sengaja diam untuk tidak mau bertemu dengan kita. Jika demikian, maka saudara dan saya tetap bagaimana caranya terus dan menerus harus membangun hubungan, tetap terkoneksi dengan Dia. Ini yang penting. Persoalan harus menjadi hal yang tidak menghalangi kita untuk tetap bertemu dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 9 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Mazmur 9 ayat yang ke-10?
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak akan tinggalkan orang yang mencari Engkau. Ya. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mumpung masih ada waktu bagi Bapak Ibu dan saya, carilah Tuhan. Jangan tunggu waktu. Lepaskan zona nyamanmu, tinggalkan persoalanmu, dan cari. Cari soal itu nggak ada habis-habisnya. Sampai kapan Bapak Ibu dan saya tidak punya persoalan selama ini? Saya bertanya kepada Pak Des, kapan kita nggak punya masalah? Kapan? Kapan Bapak Ibu kita nggak punya masalah? Hah? Setelah meninggal ya. Berarti kalau orang punya masalah dan datang cari Tuhan itu masalah. Udah mati rohani. Itu mayat terjadi. Ya. Karena selama kita hidup gak mungkin gak punya masalah. Kita pasti punya masalah. Dan seharusnya masalah tidak mau membuat kita tidak mencari Tuhan. Mau ada masalah, tidak masalah, saatnya kita tetap mencari Tuhan. Jangan tunggu kalau gak punya masalah mencari Tuhan. Karena kalau kau tidak mencari Tuhan, ya kau adalah orang yang mati rohani. Hidup kita, tapi rohani kita mati. Ya saya bilang mayat terjadi. Jangan sampai itu terjadi dari kita. Dua hal ini kiranya menolong Bapak Ibu dan saya terhubung dengan Tuhan. Cari Tuhan selama ia bergerak. Zona nyaman, hati-hati. Itu masalah terbesar. Bukan orang lain, tapi masalah. Karena zona nyaman itu semua orang. Kau gak suka dengan dia, kau kecewa dengan dia, itu zona nyaman. Dan itu penyebab engkau tidak mau datang kepada dia. Daripada aku ketemu dia, aku berdosa, lebih baik gak usah. Itu zona nyaman. Dan sampai kapanpun engkau tak akan bertemu. Engkau yang rugi, bukan orang lain yang rugi. Kau sendiri yang rugi. Apa zona nyaman? Zona nyaman apa? Tinggalkan. Apa masalah? Tinggalkan. Waktunya. Untuk apa? Cari Tuhan. Waktunya apa? Untuk dekat dengan Tuhan. Waktunya apa? Berseru kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau.